Nah kalau kita bicara politik dinasti, semua politik dinasti kok di Indonesia ini, siapa yang enggak gitu? Halo semuanya, ketemu lagi di Election Talk bersama saya Wilson Purba. Nah, kita sudah menyaksikan sebenarnya saat ini sudah ada 3 calon pasangan presiden yang resmi mendaftar ke KPU. Sudah ada pasangan Ganjar dan juga Mahfud, lalu ada pasangan Anies dan juga Caimin, dan juga yang terakhir ada Prabowo dan juga Gibran. Tiga-tiganya sudah resmi mendaftar, artinya ini sudah fix nih 3 pasangan calon yang akan melaju ke Pilpres 2024. Lantas gimana nih kita lihat dinamikanya menjelang pemilihan yang masih memang 4 bulan lagi tapi sudah mulai terasa dari sekarang. Kita akan membahasnya di sini bersama dengan pengamat politik Kang Ujang Komarudin. Selamat siang, apa kabar ini Kang? Selamat siang, Bang Sehat ya, Wilson. Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih nih udah diundang. Iya dong. Kita juga makasih sudah mau datang mampir ke Sekolah Politik dan Komunikasi juga di sini. Mau bagi-bagi ini cerita dong Kang. Kita lihat kan udah ada nih 3 pasangan calon. Sebenarnya terakhir sih yang cukup menarik, yang mungkin menarik perhatian nggak cuma saya tapi warga secara keseluruhan, di Prabowo. Ya. Prabowo ini namanya kan ketika survei-survei dipasangkan dengan Erick Thohir, ketahuan elektabilitasnya. Dipasangkan dengan Sandi Uno, ketahuan elektabilitasnya. Survei-survei belum ada yang masangin dia sama Gibran, tapi ujung-ujungnya ternyata dipilih Gibran untuk menjadi wapresnya Prabowo. Kira-kira apa yang menjual gitu dari Gibran sehingga akhirnya dilirik sama Prabowo? Ada 2 faktor, Bang Wilson. Pertama, itu faktor Pak Jokowi. Nah, kita tahu Pak Prabowo itu 2 kali capres kalah oleh Pak Jokowi. Artinya Pak Jokowi ini orang kuat, orang yang sudah mengalahkan Pak Prabowo 2 kali di 2014 dan 2019. Maka ya suka tidak suka, senang tidak senang, Pak Prabowo butuh Pak Jokowi. Nah, di saat yang sama, ya Pak Jokowi pun butuh Pak Prabowo dengan adanya Gibran sebagai cawapres. Nah, faktor Pak Jokowi ini penting bagi Pak Prabowo. Karena dari semua pertarungan atau kompetisi ya, katakanlah 2014 dan 2019 itu, dan kekurangan dari Pak Prabowo dan dikalahkan oleh Pak Jokowi tadi. Maka tadi ketika Pak Prabowo ingin menang, maka faktor Pak Jokowi penting agar ada dalam posisi mendukung Pak Prabowo. Yang pertama, jadi posisinya Gibran ini bagaimanapun beliau punya privilege, punya keistimewaan anak presiden. Jadi kalau mengusung Gibran, menarik Gibran, maka otomatis Pak Jokowi ada dalam barisan Pak Prabowo. Yang pertama. Yang kedua, kelihatannya Pak Prabowo ingin mengambil ceruk suara anak-anak muda, anak milenial. Kalau nggak salah di data itu 56% ya, artinya gabungan Gen Z dan milenial itu menjadi pemilih terbanyak, terbesar 2024. Nah, kebutuhannya mengambil dari sosok figur Gibran yang muda itu, saya melihat arahnya ke sana. Kita lihat survei Pak Prabowo misalkan ketika belum dipasangkan dengan Mas Gibran itu 40% lebih itu didukung oleh kalangan milenial. Artinya Pak Prabowo sudah punya modal. Walaupun beliau generasi tua gitu ya, tapi dukungan atau elektabilitas di kalangan anak muda di milenial itu 40%. Nah, ketika mengambil Mas Gibran sebagai cawapres, saya melihatnya kemungkinan besar dukungan arus muda itu ya, anak muda itu dari Gen Z dan milenial bisa jadi akan menambah ya kekuatan dari Pak Prabowo tadi. Makanya ada di sosok Mas Gibran ini. Tetapi memang faktor yang harus dilakukan oleh Mas Gibran mampu tidak meyakinkan anak-anak muda seluruh Indonesia untuk tadi menjadi apa misalkan ya teladan gitu ya bagi anak muda, lalu memberikan solusi atas persoalan-persoalan bangsa, lalu juga membuktikan bahwa Mas Gibran bisa. Itu penting. Karena anak muda itu bagaimana perlu diyakinkan dalam konteks itu. Jadi paling tidak 2 hal itu yang membuat Pak Prabowo mengambil Mas Gibran sebagai cawapresnya beliau. Pertama tadi faktor Pak Jokowi, yang kedua adalah faktor bahwa Mas Gibran adalah anak muda. Tadi Prabowo 42% tambah Gibran, berarti mungkin bisa jadi satu putaran gak ini? Nah, ini kalau kita bicara satu putaran ya, kalau saya menganalisa kalkulasi matang gitu, ada 3 paslon, maka secara umum akan 2 putaran. Tapi ada catatan bagi saya. Bisa 1 putaran, asalkan tadi gaspol. Artinya apakah Pak Jokowi, ini ada faktor Pak Jokowi juga, gaspol tidak mendukung pasangan ini. Kalau beliau gaspol mati-matian ya mendukung katakanlah secara objektif ya secara apa namanya tidak menggunakan apapun ya fasilitas negara untuk mendukung pasangan ini, maka kemungkinan 1 putaran mungkin dan bisa. Karena tadi faktor presiden itu punya kekuatan, punya pengaruh, punya semua sumber daya yang dimiliki untuk bisa katakan memenangkan capres-cawapres.
Dan dalam konteks itu, kalau itu gaspol Pak Jokowinya ya mati-matian mendukung Pak Prabowo dan Gibran, saya meyakini bisa kok satu putaran itu kan 50+1 dan itu mungkin begitu. Nah, tapi kan itu kalau misalnya kayak dari demografi, dari umur. Tapi kalau dari wilayah, kira-kira Pak Prabowo Gibran menurut Kang? Nah, gini, dalam survei yang lalu kalau kita baca peta secara umum gitu ya, Pak Prabowo itu akan memenangkan suara di Jawa Barat. Oke. Nah, lalu juga di Sumbar juga akan menang. Lalu daerah-daerah lain, provinsi lain itu kompetitif. Ada yang saling mengalahkan lah. Ada Pak Prabowo dengan Mas Gibran, lalu ada Pak Anies dengan Cak Imin, dan ada Ganjar dengan Pak Mahfud. Nah, tetapi kalau kita lihat Jawa Tengah, awalnya sebelum Gibran masuk sebagai calon Prabowo, itu akan dikuasai oleh Mas Ganjar tadinya. Tetapi ketika masuk Mas Gibran sebagai calon Prabowo, ini akan terpecah. Kekuatan kandang banteng ya di Jawa Tengah, misalkan di situ ada Habib Lutfi, itu Pekalongan. Lalu Solo Raya kemungkinan bisa akan dikuasai oleh Mas Gibran. Yang ketiga ada faktor Pak Jokowi, bisa jadi Pak Jokowi juga pendukung-pendukungnya yang misalkan masih ada di grassroots PDIP itu bisa jadi mengambil suara di Jawa Tengah. Jadi memang PDIP patut khawatir ya dalam konteks Mas Gibran dipasangkan dengan Pak Prabowo. Karena kalau Mas Gibran tidak nyapres tadinya, kekuatan Jawa Tengah akan diambil oleh Ganjar. Tetapi ketika sudah dipasangkan dengan Pak Prabowo, kemungkinan suara PDIP akan berkurang di sana karena faktor Gibran tadi. Lalu battleground-nya saya melihat Jawa Timur. Saya melihat dan menganalisa gitu kelihatannya misalkan kenapa Khofifah digadang-gadang ditarik-tarik ya ke capres-cawapres kubu tertentu. Karena memang ada magnet di situ. Karena battleground Pilpres kali ini kelihatan ada di Jawa Timur. Ketika tadi Jawa Timur ini kelihatannya akan dipertaruhkan ya dalam konteks capres-capres bertarung di sini. Makanya butuh figur yang kuat yang bisa dijadikan sebagai penarik ya massa atau magnet penarik suara bagi kubu tertentu, khususnya Pak Prabowo Gibran. Makanya kemungkinan bisa saja Bu Khofifah mendukung Prabowo Gibran. Oke, ke Gibran tadi sebenarnya beberapa orang mungkin di media sosial meragukan karena masih muda, pengalamannya mungkin dinilai masih sedikit. Tapi kalau misalnya kita lihat dari di GBK Arena beberapa waktu lalu saat Prabowo dan juga Gibran sebelum ke KPU, mereka GBK Arena menyampaikan program kerjanya. Kalau misalnya Kang Ujang sendiri melihat saat Gibran berdiri di panggung dan menyampaikan programnya seperti apa sosok Gibran? Nah, ketika Mas Gibran diragukan oleh publik, itu harus dijawab, harus dituntaskan jawaban itu oleh Mas Gibran. Nah, saya melihat ya ada strategi-strategi yang dilakukan Mas Gibran, ya misalkan dengan mengacungkan simbol, ya kan, terkait dengan program-programnya gitu. Lalu pidatonya juga sangat simpel, mengena. Ini menjadi penting. Jadi saya melihat ada diferensiasi, ada pembeda ya. Ketika Mas Gibran itu diragukan oleh publik, tetapi muncul sebagai sosok tadi yang bisa saja menyedot suara dari kalangan anak milenial tadi. Jadi saya melihat ada ke depan itu kalau Mas Gibran dipoles dengan baik, lalu dibangun sebuah konstruksi strategi yang bagus ya, maka suka tidak suka, senang tidak senang, kelihatannya Mas Gibran akan punya tempat tersendiri di kalangan anak muda. Namanya politik biasalah, ada yang tidak suka, ada yang tidak senang, gitu, lalu ada yang mengkritik. Gitu. Tapi dalam konteks ini, ketika sudah disahkan, misalkan nanti jadi cawapres, ini kan masih dalam proses ya. Disahkan itu di tanggal 13 November. Ya, artinya ya sekarang pun sudah berpasangan, akhirnya sudah gaspol juga ya, menunggu penetapan saja. Nah dalam konteks itu saya melihat, ya apa yang disampaikan Mas Gibran dalam pidatonya itu menjadi sesuatu yang bagus ya, memiliki diferensiasi. Dan kebetulan bagusnya tadi tidak ada cawapres lain yang lebih muda. Ini kan sebuah keuntungan. Ibaratnya kalau bahasa saya blessing in disguise, keuntungan bagi Prabowo yang harus memaksimalkan potensi Gibran untuk bisa merebut suara di kalangan muda tadi. Dan begini kan, kalau kita ingin mendekati anak muda, itu kan jiwa raganya itu Pak Prabowo maupun Mas Gibran itu semuanya harus diikatkan gitu. Ada engagement ya dengan anak muda agar mereka tertarik. Misalkan kalau kita ingin mendekati anak muda, maka menggunakan bahasa kaum anak muda. Kalaupun misalkan kita mendekati anak muda juga, ya gunakan juga tokoh-tokoh muda. Nah biasanya kan partai politik, capres-cawapres lain menggunakan influencer, yang untuk menggunakan atau key opinion leader, menggunakan itu untuk menarik simpati anak muda. Nah tetapi kalau ini kan sudah jelas, Mas Gibran itu sebagai influencer, katakanlah sebagai key opinion leader, sekaligus sudah tokoh yang memang menjadi cawapres, ini udah all in. Jadi ini menjadi sebuah kekuatan tersendiri dari Mas Gibran untuk membuktikan
bahwa Mas Gibran mampu. Dan saya meyakini ya kalau tadi Mas Gibrannya terus banyak belajar gitu ya, lalu juga menghadapi kritikan-kritikan itu dengan senyuman, dengan prestasi-prestasi, maka keraguan-keraguan publik itu bisa akan terjawab oleh apa yang dilakukan Mas Gibran ke depan. Saya meyakini Mas Gibran bisa, saya sih melihatnya seperti itu. Artinya putusan MK kemarin sebenarnya tidak perlu diragukan kalau masalah umur kemarin. Ya memang yang kontroversial, yang debatable-nya kan itu di internal MK-nya. Ya, saya termasuk orang yang mengkritisi keras terkait dengan itu. Tetapi kalau sudah diputuskan itu sudah final dan binding. Artinya kita harus terima walaupun pahit. Nah ketika misalkan Gibran sudah memenuhi syarat dan dicawapreskan oleh Partai Golkar, ya semua rakyat harus terima. Karena itu bagian daripada proses demokrasi. Walaupun kita tidak suka dengan keputusan MK-nya. Dan saya memang orang-orang yang mati-matian untuk menolak itu. Tapi ketika itu sudah diputuskan menjadi sebuah keputusan produk hukum ya yang mengikat, yang itu final, maka ya harus diterima oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa ini adalah proses ya demokrasi yang di situ ada tantangannya, ada kontroversinya, dan isu-isu itu harus dijawab oleh Mas Gibran juga. Artinya anak muda sosok Mas Gibran yang tadi ketika diragukan harus menjawab dengan penuh prestasi. Kalau saya melihat seperti itu. Nah kalau ini kan Gibran memang sudah milenial, jadi mungkin tidak perlu terlalu effort untuk menarik suara milenial. Tapi bagaimana dengan dua lawannya, Anies dan juga Ganjar? Perlukah mereka tadi Kang kayak bergaya milenial atau berbahasa milenial? Saya pernah ditanya 2019 oleh salah satu TV swasta, Kang, ini kan katanya yang muda waktu itu Sandi kan, Pak Jokowi dan lain-lain udah tua lah. Saya katakan yang tua belum tentu tidak bisa menggait anak muda. Makanya Pak Jokowi itu pakai jaket Dilan, ya pakai sepatu kes, lalu pakai motor. Anak muda itu artinya kalau dalam bahasa agama saya, kalau ingin mendekati suatu kaum maka menggunakan bahasa kaumnya. Kalau ingin mendekati komunitas anak muda menggunakan bahasa anak muda. Artinya cawapres lain, katakanlah yang penantang Pak Prabowo Gibran, artinya ada Amin dan ada Ganjar Mahfud, itu bisa mendekati anak muda dengan cara tadi, ya kan, menggunakan bahasa mereka, ya isyarat mereka, atau ya juga menggunakan prestasi-prestasi mereka kalau ingin mendapatkan dukungan dari anak muda. Jadi bukan berarti yang tua tidak bisa menggarap anak muda, pasti bisa. Yang harus dibuktikan adalah oleh mereka, calon yang lain adalah prestasi-prestasi itu dan asosiasi diri bahwa mereka terikat dengan anak muda itu. Oke. Nah tapi bagaimana Kang melihat kalau misalnya tadi ada dua pasangan lain yang mungkin ada bahasa komunikasi untuk berkampanye yang mungkin Gibran lebih unggul karena dia milenial gitu. Tapi bagaimana dengan isu-isu lain yang mungkin bisa digunakan dua pasangan lain untuk menyerang pasangan Prabowo Gibran? Ya pasti ya, misalkan isu MK, isu politik dinasti. Nah kalau kita bicara politik dinasti, semua politik dinasti kok di Indonesia ini, siapa yang enggak gitu? Misalkan di PDIP ada gitu ya, lalu di Demokrat juga ada gitu, lalu mohon maaf ya di Partai Perindo juga kan istri anaknya juga menjadi caleg gitu, banyak lah. Jadi kalau kita bicara politik dinasti jadi umum, karena memang tidak ada aturan di situ. Dulu zamannya Pak SBY akan membuat aturan ada politik dinasti jeda 5 tahun untuk tidak bisa nyalon. Tapi karena aturannya tidak ada, maka demokrasi dimasuki ya oleh keluarga-keluarga tertentu untuk membangun dinasti itu. Nah sekarang yang harus dibangun oleh Pak Jokowi sebenarnya, karena itu rata ya dinasti politik itu, maka menunjukkan bahwa dalam konteks politik dinasti ini di semua negara banyak yang tidak dilarang, di Amerika dan sebagainya, tapi dibangun sebuah konstruksi narasi begini bahwa jangan sampai begini, dinasti itu tidak mampu, dinasti itu tidak bagus, dinasti itu tidak berprestasi. Ini yang tidak bagus sebenarnya, yang tidak baik. Tetapi kalau politik dinasti itu adalah menghadirkan sebuah kemampuan gitu yang bagus dari sosok putranya siapapun gitu ya, termasuk prestasinya juga bagus, latar belakangnya juga bagus gitu ya. Dia juga misalkan punya jiwa leadership, integritasnya juga bagus, dan punya visi ke depan juga yang bagus. Kenapa tidak? Itu yang harus dibangun. Nah sekarang apakah Mas Gibran punya itu, apa mampu atau tidak, kita lihat ke depan. Karena baru dicawapreskan, artinya kita tunggu apa yang dilakukannya itu akan kelihatan. Apakah standar-standar yang saya nyatakan tadi itu bisa dilampaui oleh Mas Gibran atau tidak? Nah, tapi kan itu tunggu terpilih. Kalau background mungkin bisa dicek, tapi kalau untuk bisa atau tidaknya kan setelah mereka terpilih nanti Kang. Itu berarti gimana masyarakat untuk secara objektif menilai?
Ya, begini saja. Lihat latar belakang Mas Gibran. Misalkan di Solonya seperti apa. Ya kan lalu punya visi nggak? Saya lihat udah ada program prioritasnya sudah disampaikan juga ketika pidato di GPK Arena gitu. Jadi ketika masyarakat menilai, mengkuliti ya siapapun capres cawapres itu, maka dengan objektif harus melihat bahwa misalkan kalaupun di situ ada politik dinasti, kayak kalau misalkan Mas Gibran layak, mampu, ya di situ akan terjawab bahwa sesungguhnya sangat layak untuk menjadi cawapres. Nah, tapi kalau tidak mampu, ya ini yang menjadi persoalan. Oleh karena itu, mampu atau tidaknya kita jawab soal waktu, Bang Wilson. Karena memang tidak bisa ketika dijadikan cawapres langsung kelihatan. Nah, hanya kita bisa melihat track record prestasi sebelumnya itu. Dan saya meyakini gitu ya, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sudah berhitung matang gitu. Bahwa tadi di awal ya Pak Prabowo ingin menang, menggandeng Pak Jokowi, di saat yang sama juga menghadirkan Gibran sebagai sosok yang ingin mengambil suara dari milenial atau Gen Z itu. Dan ini sebuah tantangan yang tidak mudah dari Mas Gibran tadi, yang membuktikan dari serangan-serangan lawan, pembusukan lawan, agar dijawab dengan tuntas oleh Mas Gibran. Dan saya meyakini ya kalau kita lihat survei yang terakhir gitu ya, yang mensimulasikan Prabowo dengan Mas Gibran itu masih tinggi, masih lebih tinggi dibandingkan capres-cawapres yang lain. Artinya dibandingkan serangan yang masuk gitu ya, dibandingkan pembusukan yang masuk pada kubu Prabowo Gibran, ini lebih banyak juga yang menerima gitu ketika survei elektabilitasnya tinggi. Tetapi kalau misalkan ke depan elektabilitasnya rendah atau turun, artinya penerimaan itu kurang. Jadi di situ sebenarnya standarnya, ukuran parameternya untuk melihat apakah Mas Gibran ini diterima oleh publik ya atau tidak di situ. Oke. Publik mungkin jika publik menerima partai politik ya. Kalau partai politik siapa yang meragukan Mas Gibran sudah menerima semua dari 9 partai koalisi yang tergabung dalam tim ya kalau nggak salah kan semua menerima, semua berdasarkan musyawarah mufakat. Jadi tidak ada, justru kalau selain Gibran itu akan menolak, misalkan kalau Erick Thohir Golkarnya menolak, kalau Khofifah katanya Erick Thohir juga menolak. Tapi ini yang masih menarik sampai beberapa saat lalu dari PDI Perjuangan masih menyatakan belum ada pengunduran diri dari Gibran. Dan ini untuk PDI Perjuangan baru pertama kali terjadi, dicalonkan oleh partai lain. Sementara kalau Golkar sudah beberapa kali, waktu Yusuf Kala juga dua kali dan dua-duanya Yusuf Kala. Kang Ujang melihatnya ini apakah memang hal baru memang bagi PDI Perjuangan, tapi ini positif atau negatif untuk demokrasi kita? Ya agak menarik ya dalam kasus Gibran yang berbeda dengan kasus Budiman Sujatmiko. Budiman ketika memihak pada Prabowo, ya walaupun memang bukan sebagai cawapres ya, tidak mengundurkan diri lalu dipecat. Ya Mas Gibran ini tidak mengundurkan diri tapi tidak dipecat. Nah dalam konteks ini kelihatannya PDIP sedang bermain halus gitu. Saya melihat juga ada instruksi untuk tidak menyerang gitu kubu Prabowo dan Gibran. Nah, tetapi ya sesuatu yang baru kelihatannya sedang dihitung secara matang oleh PDIP dampak dari persoalan pencawapresan Gibran ini. Karena memang PDIP dalam dilema. Di satu sisi memang kadernya menjadi cawapres di koalisi yang lain, kubu lain. Di saat yang sama PDIP punya jago sendiri. Dan ini tentu merugikan PDIP. Ya suka tidak suka, senang tidak senang ketika kadernya diambil. Ketika Pak Jokowi ada di kubu Prabowo dengan Gibran, maka ini sebuah kehilangan besar bagi PDIP. Makanya PDIP tidak terlalu santai dan keras untuk mengkritisi ya persoalan Mas Gibran yang katakanlah sudah menjadi cawapresnya pihak lain. Nah saya melihat apakah ini bagus atau tidak dalam demokrasi. Ya saya ingin mengatakan bahwa sejatinya memang kalau kita ingin membangun loyalitas ya silahkan. Tetapi memang kan ada kebutuhan mungkin, ada kebutuhan taktis ya yang dibangun oleh Mas Gibran dan Pak Jokowi tadi yang ingin Gibran menjadi cawapres. Nah kebutuhan taktis inilah sebenarnya yang tadi berhadapan-hadapan dengan PDIP. Ya politik itu sulit ya. Satu sisi harus membangun loyalitas, di satu yang lain ada kebutuhan taktis yang juga katakanlah untuk bisa tadi menghadirkan posisi menjadi cawapres dan ingin menang gitu. Dan semua dari pertarungan ini kan kekuasaan. Partai politik dibentuk untuk menang berkuasa. Capres-cawapres juga misalnya Mas Gibran hadir untuk menang dan berkuasa. Nah dalam konteks ini saya melihat demokrasi memberikan ruang bagi siapapun untuk bisa menjadi capres-cawapres. Tetapi memang timingnya, saya mengkritisi juga MK misalkan. Kenapa MK mestinya yang terkait dengan gugatan-gugatan pilpres itu mestinya tidak dikabulkan di tengah jalan. Ya ini kritik untuk masa depan Indonesia lah gitu. Mestinya terkait dengan gugatan capres-cawapres itu
nanti gitu loh diselesaikan ketika sudah selesai pagelaran pilpresnya. Oke. Karena kalau tahapannya sedang berjalan, sedang berproses, tahu diketok palu kan menjadi persoalan. Misalkan kemarin batas maksimal capres Pak Pak Prabowo. Prabowo. Nah kalau kemarin gugatannya diterima kan menjadi persoalan. Iya betul. Nah ini menjadi pertaruhan demokrasi di kita bahwa sejatinya ya harus betul-betul dikelola ya dengan baik, ya dimanage dengan baik persoalan gugatan-gugatan itu agar kejadian-kejadian tidak sama. Kembali kepada persoalan demokrasi ya, demokrasi kita jaga, tetapi tadi ruang demokrasi itu ya terbuka untuk siapapun. Memang spesialnya Gibran ya anaknya presiden. Jadi partai semua juga menerima, tapi kritikan juga banyak. Ini harus dijawab oleh Mas Gibran. Baik. Demokrasi menghadirkan kepada siapapun, termasuk anak presiden, kayak untuk bisa berkompetisi. Itu. Dengan status Gibran, siapa yang paling diuntungkan? Prabowo Gibran atau PDI Perjuangan? Sangat Prabowo Gibran ya. Karena gini, Oke. kalau saya seorang capres, pasti saya membutuhkan seorang presiden untuk membackup saya. Karena tadi presiden punya kekuasaan powerful ya untuk bisa memenangkan capres-capres tertentu. Ini adalah poin penting bagi Pak Prabowo. Tadi kalah 2 kali, maka butuh Pak Jokowi kan gitu Oke. ya. Ingat. Tapi kan PDI Perjuangan 2 kaki jatuhnya kan? Nah, kalau saya melihat tidak, mungkin 2 kali di putaran kedua nanti. Oke. Untuk di pertama, kelihatannya PDIP putaran pertama akan bertarung, akan habis-habisan mati-matian. Ya kenapa belum dipecat misalkan, atau tidak diminta mengundurkan diri? Mungkin agar terjadi komunikasi di putaran kedua. Seandainya misalkan ya ditakdirkan misalkan kalah ya pasangan Ganjar dan Mahfud gitu ya, maka kan ada kesempatan untuk bisa mendukung Gibran, Pak Prabowo Gibran di putaran kedua. Ya ini entah disebut 2 kaki atau tidak, saya tidak tahu. Karena gini, kalau kita bicara konstruksi politik hari ini kan ada 2 kubu nih, ada kubu perubahan, ada kubu keberlanjutan. Nah kubu keberlanjutan dia 2 pihak, ada di kubu PDIP, di kubu Prabowo Gibran. Tetapi kalau faktor Pak Jokowinya ada di Prabowo Gibran, artinya kubu keberlanjutan ada di Prabowo Gibran, bukan lagi di PDIP. Nah seandainya konstruksi ini berjalan di tengah-tengah masyarakat, maka yang bertarung kan kemungkinan besar adalah Prabowo Gibran dengan Anies dan Cak Imin. Saya melihatnya begitu. Di satu sisi juga ada kejenuhan-kejenuhan yang menimpa PDIP karena sudah katakanlah 9 tahun berkuasa, 10 tahun berkuasa butuh sesuatu yang baru. Nah, jadi di perubahan juga bukan, gitu, di keberlanjutan juga bukan. Nah, oleh karena itu saya melihat dalam konteks itu dirugikan di putaran pertama, tapi di putaran kedua, apakah misalnya kadernya Gibran masih di situ, saya tidak tahu. Yang jelas dalam konteks putaran pertama dirugikan, tetapi di putaran kedua kan masih bisa memihak kepada capres-capres yang berpotensi menang. Ya kelihatannya yang berpotensi menang arah-arahnya bisa jadi ke Prabowo Gibran, gitu. Karena di situ ada Pak Jokowi. Nah, tapi kalau dari Kang Ujang, kalau 2 putaran pasangan yang masuk, ya ini agak berat ya. Ya kalau survei, ya saya sih gini, ini mah kalkulasi rasionalitas saya aja. Tadi ketika kubu perubahan itu hadir dan ini akan mati-matian kuat, gitu ya, akan bermain di grassroots, gitu. Maka lawannya ada koalisi keberlanjutan. Nah kita pecah keberlanjutan ya tadi ya ada kubu Prabowo Gibran yang ingin melanjutkan Jokowi, ada juga PDIP. Nah PDIP kan tidak. Kenapa tidak? Karena Pak Jokowi sudah ada Prabowo Gibran. Jadi yang keberlanjutan ini Prabowo Gibran. Nah kemungkinan ya kubu ini yang bertarung 2. Ada yang tereliminasi kemungkinan besar ya, selain dari tingkat kejenuhan masyarakat tadi terhadap PDIP, yang kemungkinan tereliminasi bisa jadi adalah Ganjar Mahfud. Saya sih meyakini itu ya, tapi kita lihat saja nanti ke depan apakah itu terjadi atau tidak begitu. Nah kalau sekarang sebenarnya kan bentuk komunikasi apa yang bisa dibangun ke masyarakat untuk masyarakat bisa menentukan pilihan, atau mungkin ini masyarakat memang secara survei sudah ada menentukan pilihan, mungkin ada yang tahu, ada yang belum menjawab, tapi mungkin debat juga cukup berpengaruh begitu nanti. Ini sebenarnya komunikasi seperti apa yang bisa dibentuk? Karena tiga-tiganya kan berbeda nih karakternya. Ya. Yang kira-kira masuk ke masyarakat kita sebenarnya yang mana sih? Yang ini Bang, personal touch. Oke. Jadi memang menyerang udara bagus, media sosial ya, berkampanye gitu ya, ya melakukan gimmick-gimmick tertentu, pencitraan. Tetapi personal touch itu ya penting bagi masyarakat. Artinya Pak Jokowi itu belusukan itu personal touch. Oke. Jadi lebih, walaupun memang sekarang luas ya, misalkan berkampanye di seluruh Indonesia tidak mungkin terjangkau dalam waktu yang dekat ini, tetapi memaksimalkan personal touch itu. Jadi basis-basis dukungan ya yang memang sudah menjadi kuat dukungannya di situ bisa didatangi, atau melebarkan basis-basis yang lain yang belum itu didatangi, karena kekuatan personal itu menjadi penting. Sebenarnya ini sebenarnya kehadiran cawapres Mas Gibran dan Pak Prabowo sebagai capres untuk tadi dekat kepada masyarakat dengan personal approach-nya itu. Kalau bahasa kita sih ya
bahasa sederhana disebut DTDC, door to door campaign, tapi kan agak berat. Tapi yang paling mudah bagaimana membangun trust dengan personal prosedur, dan trust itu penting. Tadi ketika misalkan Mas Gibran diragukan, maka dibangun trust kepercayaan. Dari tiga Dibangun pasangan itu yang personal touch-nya paling bagus menurut ya kalau Kang kita Ujang. meniru dari gerakan-gerakan Pak Jokowi pasti Mas Gibran akan lebih jalan, lebih cepat gitu jalannya, walaupun baru di cawapres kan. Kenapa? Karena sudah menjadi anaknya presiden 9 tahun. Oke. Artinya sudah ada pengalaman di dalam untuk bisa melakukan tadi ya manuver-manuver untuk dekat dengan publik, dengan masyarakat. Dan kalau itu dimaksimalkan, itu menjadi sebuah kekuatan. Tetapi kan memang ada kubu lain juga harus diperhitungkan. Misalkan Ganjar yang sering juga jalan ke bawah, lalu Mahfud MD juga yang sering main di media tapi juga banyak pendukungnya. Ini kan harus juga dilihat untuk pergerakan-pergerakan mereka, agar tadi pergerakan-pergerakan Prabowo Gibran ini ya tentu lebih bagus, lebih punya diferensiasi, lebih kreatif, lebih taktis dan lebih mengena. Dan biasanya jiwa-jiwa muda itu ya tadi kalau didekati secara personal touch itu ya, maka itu lebih kena, lebih enak. Wah iya betul katanya. Saya hanya melihat saja, ternyata ketika sudah ketemu orangnya baik. Okay. Sudah ketemu kok orangnya punya visi gitu. Sudah ketemu kok punya program. Sudah ketemu kok saya tidak meragukan gitu loh. Ini kan harus dijawab oleh Mas Gibran tadi ketika diragukan di awal. Oleh karena itu ya saya meyakini Mas Gibran dengan Pak Jokowi punya skema ya terkait dengan persoalan itu. Dan tentu banyak strategi lain yang bisa dilakukan. Nah, skema dan juga strategi karena saat ini mungkin personal touch ketemu langsung bisa menyatakan secara langsung dia baik atau tidak. Tapi kan seluruh Indonesia tidak mungkin semuanya dikunjungi. Sosial media juga berperan. Ya. Nah, tapi bagaimana akhirnya pasangan calon ini mengcounter isu yang ada di sosial media, karena sekarang aja belum mulai tapi isu-isu sudah banyak bertebaran, mulai dari ekspresi wajah lah yang nggak mau di roasting katanya kayak gitu. Menurut Kang Ujang yang dilakukan ketiganya untuk bisa mengurangi isu-isu tidak hanya negatif, yang hoax terhadap mereka. Ya ini kan kontra narasi. Okay. Ketika ada narasi serangan negatif kepada kubu Prabowo Gibran, termasuk Pak Jokowi, ya harus di-counter. Nah ini counternya itu lebih besar lagi daripada yang menyerang. Karena begini, sama dengan begini. Kalau ada narasi hoax yang besar di narasi politik kita, kalau tidak diimbangi dengan kekuatan narasi ide dan gagasan, maka ini kan lebih dominan. Tapi kalau ide dan gagasannya bertarung lebih dominan kan berkurang. Okay. Nah oleh karena itu dalam konteks mengcounter itu sama. Kalau misalkan serangannya skalanya itu adalah misalkan 60%, maka kekuatan counternya harus lebih dari itu, 70-80%. Nah yang kedua harus membangun isu juga yang baru. Keluarkan isu yang baru yang bisa menutup isu-isu yang lama. Ini biasanya masyarakat kita mudah lupa, Mas Wilson. Jadi semua ada timingnya, semua ada waktunya, semua ada strateginya. Kalau timnya Prabowo Gibran mampu melakukan ini secara sederhana saja, mengcounter dengan narasi yang lebih masif, yang lebih besar, yang katakan volumenya lebih besar dari serangan itu, maka ini bisa ketutup juga. Termasuk tadi membangun sebuah isu yang lebih besar isunya ya, yang lebih positif kepada Prabowo Gibran. Saya meyakini bisa kok. Ini waktu 4 bulan lagi dan bisa dibalikan keadaan itu. Oke, seru berarti ya dalam 4 bulan ini. Kita lihat nanti gimana masing-masing membentuk komunikasinya, juga gimana nanti Prabowo dan juga Gibran mengcounter isu-isu, apalagi yang sekarang memang banyak diomongkan, yang isu MK dan juga dinasti politik. Tapi semoga nanti timnya semuanya bisa bergerak. Boleh saya tambahkan? Boleh, kan silakan. Di politik cuma 2. Oke. Pertama itu membangun pencitraan, itu enak nih membangun narasi positif. Yang kedua kan membusuk-busuki lawan. Jadi pasti siapapun capres-cawapresnya, termasuk Prabowo Gibran, pasti akan diserang. Okay. Karena bagian dari strategi politik juga yang dilakukan oleh lawan politik. Ya itu nggak dihadapi saja begitu. Dihadapi dan juga di-counter tadi ya. Nah, di-counter. Siap. Nah, begini, serangan kalau tidak di-counter itu akan menjadi, kalau semakin besar akan menjadi sebuah kebenaran. Okay. Agar tidak menjadi kebenaran ya tentu harus di-counter. Nah ini yang tugas-tugas dari Prabowo Gibran lah, timnya siapa yang bisa meng-counter itu semua. Siap. Kita lihat nanti sama-sama ya Kang ya. Makasih Kang Ujang udah bergabung bersama kami di sini di Sekolah Politik dan juga Komunikasi. Nah itu dia tadi teman-teman obrolan kita bersama dengan Kang Ujang Komarudin, pengamat politik yang seru tentunya ya.
dan kita akan melihat sendiri seperti apa kontestasi di Pilpres 2024. Dan untuk mengetahui informasi lebih banyak lagi mengenai gerakan politik di Indonesia dan juga seperti apa sih gaya-gaya politik yang ada di Indonesia, jangan lupa untuk follow sosial media kita, ada di Sekolah Polkom untuk Instagram dan juga TikTok, dan juga jangan lupa subscribe YouTube kita di Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia. Saya Wilson Purba undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Makasih, Terima kasih Bang Wilson. Siap.